Ya, selamat malam semuanya. Ini aku udah sampai di kota Blitar dan baru aja nyampe tadi di 33 sebetulnya keretanya berhenti. Dan tadi arah stasiun Blitar tuh dari arah sana ya. Ini kita jalan dikit aja. Aku mau ke alun-alunnya, mau ke masjidnya gitu. Kalian istirahat sebentar karena abis ini aku ada kereta lagi. Jalan-jalan sebentar di kota Blitar karena habis ini aku ada kereta lagi jam setengah satu harusnya. Yuk semua, selamat malam semuanya. Aku ucapkan dari kota Blitar, selamat tengah malam tepatnya. Jadi aku tadi habis aja naik kereta dari stasiun Malang ke stasiun Blitar, nyobain KA lokal. Tadi aku habis dari stasiunnya dari arah sana sebetulnya. Kita nyebrang dikit nyari yang terang-terang karena sini trotoarnya gelap. Nyebrang aja. Oke. Jadi di balik tempat ini, di balik ruko-ruko ini tuh stasiun Blitar. Oke. Dan ini sekitar jam setengah 12 ya. Jam 23.43, hampir jam 12 malam. Aku mau nyoba jalan ke alun-alunnya dulu. Ya. Ya, kita jalan ke alun-alun sambil buang-buang waktu untuk karena keretaku nanti baru ada di jam 00:03 sekian pokoknya, setengah 1 malam, dan itu balik ke Malang naik Matarmaja. Awas. Matarmaja yang merupakan kereta api subsidi. Dia berangkat dari stasiun Pasar Senen sampai berhenti paling akhir di stasiun Malang. Sebelumnya kereta ini tuh salah satu kereta yang punya rute paling panjang, bahkan terpanjang sebelum masuknya kereta Pandalungan kalau nggak salah, yang ke arah Jember. Terus sekarang juga ada kereta yang ke Banyuwangi kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah. Tapi intinya sempat memegang kereta dengan rute paling panjang, yaitu dari stasiun Pasar Senen ke stasiun mana? Stasiun Malang. Nah, dan di sini aku mau buang waktu aja. Kita jalan ke alun-alun kota Blitar ya, teman-teman. Oke. Nanti kita di depan itu belok kiri itu sudah langsung alun-alun rupanya. Dan ini cukup enak ya, bisa dibilang. Trotoarnya cukup lebar gitu, bahkan mungkin lebih lebar dari trotoarnya Kayu Tangan. Dan bahkan di stasiun sekitaran stasiun Malang tuh trotoarnya nggak sepanjang ini loh, yang aku tahu ya. Nah itu kita di depan sana itu ya. Ini pas pertigaan kita belok kiri, kita ke alun-alun. Kita nyoba ke Masjid Jami'nya, apakah masih buka jam segini? Ya, let's see aja. Kita lihat. Tapi kalau mau dibilang masih rame ya sebetulnya udah sepi sih. Tapi masih ada kehidupan ya di sekitaran sini, karena mungkin cukup banyak kereta yang keberangkatannya tengah malam dari stasiun Blitar ini. Dan ini kita lurus sudah sampai di alun-alun Blitar harusnya. Nah
enak ini tuh ada trotoar lebar juga ya. Aku sebagai seseorang yang suka jalan kaki tuh sangat senang dengan yang namanya trotoar. Kenapa? Karena itu cukup membantu kita untuk tidak takut lah. Karena kalau kita jalan di mana di aspal kayak gini itu cukup menakutkan lah, karena ya takut kesambet motor atau gimana gitu kan. Pokoknya takut ketabrak kendaraan lah. Dan dengan adanya trotoar kayak gini ya cukup membantu sebagai pejalan kaki, dan mungkin bisa jadi meningkatkan kemauan masyarakat kita untuk berjalan kaki gitu. Sini aja deh ya. Cuma sayangnya di sini malah jadi tempat duduk-duduk tuh. Jadi mau nggak mau kita harus sedikit melipir ya. Mungkin yang disayangkan ya di sini trotoarnya lebar, tapi malah dipakai untuk tempat duduk-duduk gitu. Berarti ke yang menurutku seharusnya memang ada tempat sendiri lah buat tempat nongkrong misalnya. Tapi buat teman-teman yang nyampe di stasiun Blitar tengah malam gitu ya, transit kayak gitu, kayak aku ngide sih lebih jatuhnya, itu cukup banyak alternatif untuk makan cemilan gitu. Itu tadi sebelah kanan juga ada tempat untuk nyemil, dan ya cuma sayang banget nih sebelah kiri ini trotoar tapi malah dipakai untuk tempat nongkrong ya kan. Aduh. Oke, kembali lagi ke trotoar yang seharusnya bukan buat tempat nongkrong ya. Ya, aku baru aja dari dalam masjid dan sekarang ternyata udah 23.57 ya. Jadi kita mending balik aja ke stasiun lagi, karena kereta kita di jam 00.36 harusnya. Dan kalau aku ketinggalan kereta itu mau nggak mau aku harus naik kereta selanjutnya, yaitu kereta negara di jam 1. Jadi sebaiknya kita harus cepat-cepat ke sana ya. Di 00.35 kereta kita itu nanti yang apa, yang kita naikin ya, Mata Remaja. Dan untuk kereta-kereta negara sendiri itu dia dari Purwokerto keberangkatannya sampai malam sekitar jam 3 kalau nggak salah. Oke, kita nyebrang aja. Oh, mending nyebrang. Ternyata baik cuy. Dan ternyata ini titik 0 kilometernya Blitar juga ya. Aku baru tahu. Nah, fotoin dulu lah. Nah. Jujur ya, yang atraktif di sini tuh dia banyak lampu-lampunya. Jadi ya asik gitu, kayak nggak bosan lah. Tapi tadi orang baik juga ya, kita dikasih jalan rupanya. Dan ya makasih untuk orang itu. Jujur aku suka untuk yang sekitaran stasiun sama alun-alun ini ya, karena dia masih banyak trotoar. Walaupun sayang banget di sebelah sana itu tadi trotoarnya dipakai untuk nongkrong. But ya itu mungkin jadi PR-nya Pemda untuk bagaimana bisa mengatur trotoar itu agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat nongkrong, serta yang mau nongkrong itu ada tempatnya juga gitu loh. Oh, kita lewat yang sebelah sana kali ya. Coba nyebrang sedikit. Ntar kita buka maps dulu teman-teman. Sialan. Oh, masih ding. Cuma ada ini doang jalan. Oh, coba kita. Enggak, ini emang gini doang lagi, sial. Udah foto di sana.
Oke, kita lanjut jalan lagi. Sebetulnya situ bagus tuh buat foto kayak tugu tangan gitu ya, cuma ya sudahlah, kita fokus jalan dulu lagi karena kereta kita ada di jam 00.35 sorry. Jadi teman-teman kalau ada spare waktu 1 jam ya, at least 1 jam lah, itu bisa untuk ya nyoba ke alun-alun sebentar untuk apa, untuk rehat ya. Mungkin sebetulnya kalau mau rehat ya mending di stasiun karena harus jalan juga ke sini, tapi ya it's okay lah gitu, lumayan nambah step dan nggak terasa nunggu 1 jam itu. Menurutku nggak terasa lah karena kita jalan terus, dan sepanjang jalan juga sebetulnya bukan banyak ya, ada trotoar yang bisa kita pijaki panjang lagi ya, karena emang dipakai buat nongkrong aja, jadi mau nggak mau kita harus sedikit ke aspal. Dan kalian kalau mau nyebrang ke alun-alunnya juga nggak usah takut karena ada yang pencetan itu yang buat apa, lampu merah buat penyeberang jalan. Nah itu salah satu yang aku suka sebetulnya. Kayak kalau di Malang tuh ada di daerah Jalan Veteran gitu kan. Nah di sini pun ada. Mungkin akan lebih oke lagi kalau dibuat JPO, jadi tidak menimbulkan macet. Itu di beberapa tempat lah, nggak hanya di sini, di banyak tempat JPO gitu yang berfungsi secara maksimal harusnya. Mungkin yang bagus yang ada di Surabaya yang waktu itu ya, aku di Surabaya itu cukup bagus karena dia ada liftnya kalau nggak salah, dan itu sangat membantu untuk orang-orang disabilitas. Oke, ini kita nanti ke depan belok kanan ke stasiun sekaligus check in. Mungkin ya masih ada waktu sih sebetulnya, setengah jam lagi ya, masih ada waktu setengah jam. Oke, kita ke stasiun aja kalau gitu langsung. Dan ini sepertinya ada apa ini, kayak untuk tempat wisata gitu mungkin ya, bukan wisata sih, apa kayak apa sih bahasanya, agen wisata. Nah dan cukup terang loh bisa dibilang. Kita ke stasiun aja langsung, nyebrang di depan aja, sepi kok. Anjay, enggak sih, jangan ditiru ya, cuma kita nyari yang agak senggang aja, maju dikit karena tadi kita mau yang di sebelumnya itu ketutupan mobil. Dan aku nggak tahu ya untuk pick up ojol di mana untuk di stasiun Blitar ini. Cuma tadi ketika aku keluar stasiun itu cukup banyak ojek biasa, dan ini ada hotel persis setelah keluar stasiun Blitar itu ada hotel yang kalau teman-teman mau nginep bisa gitu di situ. Oke, mungkin gitu aja sih ngobrol singkat ngelilingin, bukan ngelilingin jatuhnya ya, ngobrol singkat dari stasiun ke mana, ke alun-alun. Lalu habis itu kita balik lagi ya karena aku juga harus ngejar kereta. So ya udah gitu aja videonya, sampai jumpa di dalam stasiun.